Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Ad-Da' wa Dawa, dan kita masuk pada bab penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang permasalahan liwat, yaitu hubungan ya sesama jenis antar laki-laki ya. Ini perbuatan kaum Lut ya, liwat ya, homoseksual ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini ya, menjelaskan yang pertama tentang perselisihan para ulama tentang masalah homoseksual ini. Apakah hukumannya lebih berat dari hukuman zina, ataukah sama atau lebih ringan? Ya. Beliau menyebutkan di sini jumhur dari umat ini berdasarkan riwayat yang terdapat keterangannya dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang lainnya yang menetapkan dan menjelaskan bahwasannya hukuman para pelaku homoseksual itu lebih berat daripada sekedar zina, yaitu hubungan yang dilakukan oleh lain jenis antara laki-laki dengan wanita ya. Hubungan seksual antara laki-laki dengan wanita itu tanpa ikatan yang sah, itu zina. Nah, adapun liwat atau homoseksual, jumhur dari umat ini, dari para ulamanya, itu menjelaskan bahwasannya hukumannya lebih berat daripada zina ya. Dan tidak ada bedanya homoseksual ini berat hukumannya bagi mereka yang sudah menikah atau yang belum menikah ya. Kemudian sebahagian para ulama mengatakan bahwasannya hukuman bagi pelaku homoseksual sama dengan zina. Ini bagaimana hukuman bagi pelaku zina, maka begitu pula lah hukuman bagi pelaku homoseksual. Dibedakan antara yang sudah menikah dan yang belum menikah ya. Kemudian yang ketiga, pendapat para ulama yang mengatakan hukumannya dari hukuman homoseksual ini adalah at-ta'zir ya, at-ta'zir. Ta'zir ini hukuman peringatan atau hukuman sebagai peringatan yang menghukum untuk memberikan pelajaran ya. Ta'zir ya. Dan ini sifatnya umum, bahkan bisa jadi mungkin lebih berat ya. Dan tidak ada batasan khusus tentang hukum para pelaku homoseksual ini ya. Kemudian masing-masing mengungkapkan alasannya. Di antara mereka ada yang mengatakan ya, terutama pendapat yang ketiga ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim karena memang tidak ada keterangan khusus tentang hukuman bagi pelaku homoseksual, keterangannya secara pasti khusus dari Allah dan Rasulnya ya. Maka perbuatan homoseksual ini sama seperti perbuatan haram yang tidak ada hukuman secara khusus yang ditetapkan oleh Allah dalam syariat
seperti seorang memakan bangkai, darah, daging babi, ya, yang tidak ada keterangan khusus hukuman bagi orang yang melakukannya, ya. Maka sama begitu juga dengan homoseksual. Ini yang menjadi alasan dari pendapat sebagian para ulama yang ketiga, ya. Dan beberapa alasan lainnya yang disebutkan, ya, diantaranya adalah menganalogikannya dengan mereka yang menyetubuhi, menzinai haiwan, di mana tidak ada hukuman khusus bagi pelaku yang melakukan demikian, ya. Terutama perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang memang jiwa manusia sudah cukup untuk memahami kekotoran, menjijikannya perbuatan tersebut. Maka dorongan apa yang tertanam pada manusia melihat dan memandang menjijikan dan kotornya perbuatan tersebut, itu sudah cukup sebetulnya sebagai hukuman, sehingga tidak memerlukan lagi hukum secara khusus bagi para pelaku homoseksual atau yang menzinahi binatang. Ini diantara alasan kelompok yang ketiga, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebanyakan para ulama, ya, ini jumhur umat ini, dan apa yang terdapat keterangannya dari para sahabat, athar dan riwayatnya, itu menjelaskan bahwasannya perbuatan homoseksual ini sangat berat hukumannya, lebih berat dari sekedar zina biasa, ya. Kenapa demikian? Ya, dijelaskan di sini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alasan dan dasar akan ketetapan pelaku homoseksual lebih berat hukumannya dari zina biasa. Al-Imam mengatakan, laisa fil ma'asi a'dham mafsadatan min hadhil mafsadah. Ya, di antara alasannya karena tidak ada perbuatan maksiat yang kejelekannya lebih berat dari homoseksual ini. Zina, ya, dampak buruknya itu sangat berat. Tapi homoseksual ternyata lebih berat daripada zina kemudaratannya, ya. Wa yatali mafsadatal kufur wa rubbama kanat a'dham min mafsadatil qatli kama sanubayyinuhu insyaallah. Ya, bahkan dari beberapa sisi homoseksual ini dampak buruknya lebih berat dari membunuh, menghilangkan nyawa. Nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Maka kalau dilihat dari sisi dampak buruk suatu perbuatan dosa yang menjadi tolak ukur berat tidaknya hukuman yang berlaku untuknya, maka jelas homoseksual sudah sepantasnya untuk mendapatkan hukuman yang sangat berat, karena memang memiliki dampak buruk yang lebih buruk daripada sekedar zina, bahkan terkadang lebih jelek dari menghilangkan nyawa. Ya, dampak efek buruk dari perbuatan liwat homoseksual ini, ya. Kemudian juga di antara alasan mereka kenapa menetapkan, ya, bahwasannya pelaku homoseksual diberatkan hukumannya, ya, ini dikarenakan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Lut. Kaumnya Nabi Lut dari siksaan yang Allah kisahkan di dalam kitabnya. Kejadian siksaan yang menimpa mereka adalah dengan siksaan yang sangat berat dan dengan berbagai macam bentuk yang tidak terjadi pada siksaan dosa-dosa yang lainnya, ya. Karena kaum Nabi Lut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibinasakan, ya, dibinasakan dengan diangkat bumi tempat mereka berpijak, kemudian mereka dilempari batu dari langit, ya, kemudian dibalik dan dipendamkan tanah itu
menimpa mereka. Ya. Jadi mereka diangkat, kemudian terjatuh dari tempat yang tinggi. Sebelumnya mereka dihujani batu, kemudian dipendam masuk ke dalam tanah. Ya. Umat-umat terdahulu yang Allah binasakan, kita saksikan dibinasakan dengan satu macam cara kebinasaan mereka. Mereka disapu banjir, suara yang menggelegar, ya, dibenamkan ke dalam bumi, ya, angin yang kencang. Akan tapi berbeda dengan kaum Lut, berbagai macam bentuk sebab yang membinasakan mereka menimpa mereka, yang Allah SWT timpakan kepada mereka. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya apa yang Allah timpakan dari siksa di dunia kepada kaum Lut yang sangat berat itu menunjukkan hukuman bagi mereka yang sepantasnya itu sangatlah berat. Ya, sebagaimana Allah telah memperlakukan mereka dengan siksa yang berat dan berbagai macam bentuk, ya, menyiksa mereka, ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara alasan kenapa logika yang lurus menuntut hukuman bagi pelaku homoseksual itu lebih berat dari zina biasa, di mana terdapat keterangan, ya, bahwasannya pelaku homoseksual, ya, yang terkena hukum, ya, dan diperintahkan untuk dihilangkan nyawanya bukan hanya pelakunya atau yang bertindak sebagai laki-laki, tapi juga yang memberikan, ya, ruang, ya, atau yang menjadi wanitanya dari laki-laki tersebut, ya. Ini sebagaimana yang datang keterangan dari Nabi yang mulia alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man wajadtumu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih." Siapa yang kalian dapatkan mengamalkan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Lut, ya, maka bunuhlah al-fa'il wal maf'ul bih, ya, yaitu yang menjadi laki-laki dan yang berposisi sebagai wanitanya, ya. Maka hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ini, ya, menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana perintah beliau alaihi salatu wassalam bagi pelaku homoseksual, ya, yang mengerjakan dan yang dikerjainya. Yang ini mungkin tidak Nabi SAW sebutkan bagi pelaku zina biasa, ya, bagi pelaku zina biasa, ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Di antara sejumlah alasan, ya, yang dibawakan di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, yang menunjukkan akan beratnya hukuman bagi pelaku zina, pelaku homoseksual melebihi hukuman bagi pezina biasa. Kemudian beliau menjelaskan beberapa alasan yang lainnya, ya, di dalam kitab ini, ya, yang menunjukkan kekuatan, ya, jumhur dari umat ini yang menjelaskan dan menetapkan bahwasanya pelaku homoseksual hukumannya itu lebih berat, ya, lebih berat dari sekedar pelaku zina biasa, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau kemudian menjelaskan tentang keburukan-keburukan dari
homoseksual ini, ya. Selain hukumannya itu yang berat, sangat berat kepada mereka, kemudian beliau menjelaskan beberapa alasan yang menunjukkan homoseksual adalah suatu perbuatan maksiat, dosa yang sangat besar, ya, yang wajib untuk kita jauhi, hindari dan tinggalkan, ya. Di antaranya beliau rahimahullah itu menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqtan sabila wa maqtan wa sa'a sabila." Jangan kalian dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji yang dimurkai dan jalan yang buruk, ya. Ini terkait dengan zina. Ketika Allah menjelaskan tentang zina, Allah katakan dia perbuatan keji, perbuatan yang dimurkai dan seburuk-buruk jalan. Tapi ketika Allah jelaskan tentang liwat, tentang homoseksual, maka Allah berfirman, "Ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Perkataan Nabi Lut kepada kaumnya, apakah kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian di alam semesta ini, di dunia ini, di bumi ini? Ini perbuatan kalian itu sangat keji. Yang kekejiannya bahkan orang-orang sebelum kalian juga belum pernah ada yang melakukannya. Tapi kalian melakukannya, ya. Maka ketika itu adalah zina, Allah SWT katakan dia adalah perbuatan keji, dimurkai, seburuk-buruk jalan. Tapi ketika homoseksual, Allah katakan itu adalah perbuatan keji yang belum pernah dilakukan, artinya dia sangat jelek sekali. Kalau sekedar zina dia jelek, dia dimurkai dan seburuk-buruk jalan. Dan Allah katakan untuk homoseksual kepada kaum Lut, perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, ya. Kata Imam Al-Qayyim, tabayyana lahu tafawut ma bainaha wa ma bainahuma wa annahu subhana nakkara al-fahishata fi zina wa arrafaha fil liwat, ya. Dan di antara bentuk sisi pendalilan hadis ini, ya, yang menunjukkan bedanya keburukan antara zina dengan liwat, di mana liwat homoseksual itu sangat jelek. Dari sisi penyebutan, ya, ketika menjelaskan tentang zina, Allah SWT menyebutkan dengan kata atau dengan kata yang nakirah, ya, sifatnya umum, ya, nakirah. Akan tapi ketika menjelaskan tentang perbuatan keji homoseksualnya kaum Nabi Lut, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan ma'rifah, ya, al-fahisyah, ata'tunal fahisyah, ya. Ini dari sisi bahasa saja menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya kefahisyahan, kekejian yang ada pada liwat itu benar-benar sesuatu yang nggak bisa dipungkiri lagi, jelas dan terang, ya, seperti kejelasan dan keterangan sesuatu yang diketahui, ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga, Allah menjelaskan, ya, dalam surah Al-A'raf tentang keburukan liwat, ya, homoseksual, kata Allah perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum kalian, ya. Jadi dari surah Al-A'raf ayat 80, ya, ketika Allah menjelaskan tentang homoseksual yang dilakukan oleh kaum Lut, ini kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum kalian. Maka di sini terdapat keterangan yang menunjukkan beratnya perbuatan liwat homoseksual ini, kekejiannya dan kejelekannya. Itu ditunjukkan dari lafaz yang Allah sebutkan, fahisyah dengan
alif lam, ya, ma'rifah, yang menunjukkan dia sesuatu yang jelas dan terang kejelekannya. Kemudian yang kedua, ditambah lagi Allah mengatakan dia adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Ya. Innakum lata'tunar rijal syahwatan min duni nisa. Ya. Kalian itu menggauli laki-laki sesama kalian, ya, bukannya wanita. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Imam, "Tsumma nabbaha ala istighna'ihim an dzalika anal hamil lahum alaihi laisa illa mujarradu syahwa lal haja." Di mana ketika Allah menekankan kalian itu menyetubuhi laki-laki sesama kalian. Di mana perbuatan kalian motivasinya semata-mata syahwat. Karena kalian tahu dan paham sendiri, kalian menyetubuhi laki-laki, nggak akan ada hasil yang kalian dapatkan. Itu semata-mata syahwat hitam yang kalian luapkan. Nggak ada hajat dan kepentingan kalian untuk menyetubuhi laki-laki. Ya, kecuali syahwat saja. Syahwat yang hitam yang ada pada kalian. Ya. Di mana syahwat ini sejatinya tercukupi pada apa yang Allah benarkan, bolehkan dan berikan ruang untuk dituangkan kepada wanita dengan ikatan yang dibenarkan tentunya. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Maka homoseksual ya nggak ada faedah apapun kecuali syahwat hitam yang ingin diluapkan. Berbeda ketika seorang meluapkannya kepada seorang wanita, ya, yang itu di dalamnya bisa tercipta mawaddah, sakinah, rahmah, keturunan dan lain-lain dari kebaikan yang sangat banyak, ya, dari pernikahan, hubungan laki-laki dengan wanita, bukan sekedar syahwat untuk dituang atau diluapkan, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam mengatakan tsumma akkada qubha dzalika bi anna lutiyah aqsu fitratallah allati fatara 'alaiha ar-rijal. Ya. Bahwasanya perbuatan homoseksual, ya, ini yang ketiga, ya. Perbuatan homoseksual itu adalah perbuatan yang bertolak belakang dengan fitrah nurani, apa yang Allah tanamkan pada diri laki-laki untuk menyukai, menyenangi wanita. Mereka malah menyukai, menyenangi laki-laki dan menyetubuhinya. Maka ini rahasia, kata Imam Ibnu Qayyim, hikmah Allah membalikkan tempat mereka berpijak. Karena mereka berada pada satu keadaan terbalik dari apa yang menjadi fitrah mereka sesungguhnya. Ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, jadi kita urutkan lagi. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini ketika menjelaskan tentang homoseksual menyebutkan beberapa kejelekan dari homoseksual. Di antaranya masalah hukum, dan yang lebih tepat jumhur para ulama hukuman homoseksual lebih berat daripada zina biasa. Ini keterangan bahwasanya homoseksual berat dan buruk sekali. Ya, kemudian yang kedua, ya, homoseksual adalah perbuatan keji yang jelas dan terang. Berdasarkan keterangan Allah yang menyebutkan homoseksual dengan kata fahisyah yang diiringi dengan alif lam ma'rifah secara bahasa dari penyebutan yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Kemudian yang ketiga, dia adalah perbuatan keji, ya, yang berabad-abad, bergenerasi-generasi nggak pernah ada yang melakukan. Baru kaum Nabi Lut yang pertama kali, ya, yang menunjukkan bahwasanya keburukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lut.
Manusia sebelumnya nggak pernah terfikir untuk perbuatan yang keji dan menjijikan ini. Ya. Kemudian yang keempat, bahwasanya perbuatan homoseksual itu, ya, pelakunya tidaklah melakukan perbuatan homoseksual kecuali hanya untuk meluapkan nafsu hitamnya saja. Karena nggak ada faedah apapun kecuali nafsu hitam yang dia tuangkan. Ya. Nggak ada anak yang bisa terlahir dari hubungan homoseksual. Yang ada malah penyakit-penyakit. Kemudian nggak ada ketenangan, mawaddah, rahmah. Yang ada malah permusuhan. Yang ada malah kebencian. Yang ada malah keresahan dan dendam. Sebagaimana yang kita saksikan pada pelaku homoseksual yang penuh dengan kebencian dan dendam, ya, pada diri mereka. Dan ini nggak bisa dibohongi. Ya, berbeda dengan pernikahan. Berbeda dengan hubungan yang dibenarkan dengan lawan jenis yang mendatangkan sakinah, mawaddah, rahmah, keturunan, kasih sayang, tanggung jawab dan seterusnya. Tapi homoseksual itu melahirkan kebencian, dendam, ya, kerusakan yang sangat banyak, penyakit. Dan ini nggak bisa dibohongi. Para pelaku homoseksual tahu akan hal itu, yang tumbuh dalam hati dan diri mereka dengan sebab perbuatan homoseksual mereka. Kemudian yang kelima, ya, di antara keburukan dari homoseksual, perbuatan homoseksual itu perbuatan yang bertolak belakang dengan hati nurani manusia, fitrah yang Allah ciptakan mereka di atasnya. Mereka melawan kodrat mereka, ya, menolak apa yang Allah ciptakan untuk mereka dari kodrat mereka. Bukankah ini adalah suatu kedurhakaan dan pertentangan yang berat kepada Rabbul Alamin? Makanya ini kata Imam, di antara hikmah rahasia Allah menghukum mereka dengan membalikkan tempat mereka berpijak dan menibankan tanah itu kepada mereka. Ya. Kemudian di antara keburukan dari liwat homoseksual ini juga, yang keenam, Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-A'raf rentetan ketika menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh kaum Lut, bahwasanya yang dilakukan oleh mereka benar-benar adalah suatu perkara yang israf, melampaui dan sangat melampaui batas. Ya. Ya. Kata Allah, bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian wahai kaum Lut adalah orang-orang yang musrif, melampaui batas, melakukan kemubadziran yang berat. Bukan hanya sia-sia apa yang kalian lakukan, tapi akan balik menjadi kejelekan, penyakit, keburukan, kebencian, kehitaman dan kerusakan hati, kehitaman air muka di wajah. Kalian benar-benar melakukan suatu kemubadziran, bukan hanya kesia-siaan perbuatan kalian, nggak ada artinya, nggak ada buahnya, tapi perbuatan yang mubadzir yang membawa kebusukan. Ya. Kemudian yang ketujuh, Allah sebutkan mereka adalah, atau apa yang dilakukan oleh kaum Lut homoseksual itu adalah perbuatan yang khaba'ith, yang sangat-sangat menjijikan. Dan Allah telah jelaskan di antara syariat Allah adalah mengharamkan al-khaba'ith, mengharamkan setiap perkara yang menjijikan. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, wa najjaynah, dan kami selamatkan Lut, minal qaryah, dari negeri, allati kanat ta'malul khaba'ith, yang penduduknya suka berbuat perbuatan yang menjijikan. Perbuatan yang menjijikan, ya. Dan ini tidak Allah sebut
untuk perbuatan zina. Zina keji, tapi Allah tidak katakan itu menjijikan. Ya, homoseksual itu zina, fahisyah kata Allah. Tapi dia bukan sekedar kekejian, tapi dia adalah menjijikan. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara keburukan juga daripada homoseksual ini, Allah menyebut pelaku homoseksual itu dengan dua sifat yang sangat jelek pada mereka, yaitu kaum yang su' dan fasik. Ya. Allah berfirman, innahum kanu qauma sau'in fasiqin, dalam surat Al-Anbiya ketika menjelaskan tentang kaum Lut. Mereka adalah orang-orang yang jelek dan fasik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Nabi Allah Lut berdoa kepada Allah, Rabbin surni alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolonglah aku atas orang-orang yang berbuat kerusakan ini. Jadi Allah sebutkan untuk pelaku homoseksual beberapa sifat buruk pada mereka, bukan hanya satu. Mereka disebut kaum su', mereka disebut kaum yang fasik, mereka disebut kaum yang mufsid, berbuat kerusakan di muka bumi. Dan mereka juga disebut sebagai orang yang zalim. Dan ini yang dikatakan oleh para malaikat. Ya, yang Allah ceritakan dalam surah Al-Ankabut, inna muhliku ahli hadhil qaryati inna ahlaha kanu zalimin. Sungguhnya kami akan membinasakan penduduk kota ini. Ya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim. Ya. Dan malaikat sebelum menimpakan azab sesuai dengan perintah Allah kepada kaum Lut, itu mendatangi dulu Nabiullah Ibrahim. Dan Nabiullah Ibrahim kaget dengan kedatangan malaikat ini, karena ketika disiapkan makan, mereka tidak makan dan tidak menyentuh makanan itu. Nabi Ibrahim bertanya apa gerangan kedatangan mereka, maksud tujuannya apa. Maka diantaranya mereka menjelaskan, selain memberi kabar gembira akan kelahiran anak yang dinanti-nanti dari istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, para malaikat mengatakan kami akan menimpakan adab kepada kaum Lut. Dan Ibrahim dengan perasaan ya yang sangat lembut yang ada padanya, ya, itu nampak sedikit mengasihani, ya, untuk kaum Lut itu akhirnya ditimpakan siksa oleh Allah. Maka malaikat mengatakan kepada Ibrahim yang menampakkan rasa kasihan itu, ya Ibrahim, a'rid an hadza. Wahai Ibrahim, menyingkirlah dari ini. Ini enggak perlu engkau kasihani. Innahu qad jaa amru rabbik. Telah datang perintah dari Allah Rabbmu. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Akan menimpa mereka suatu azab yang enggak bisa lagi ditolak. Enggak bisa lagi tahan-tahan. Udah, kamu enggak usah mengasihani mereka, enggak usah menghalangi mengasihani apa yang mereka lakukan. Ya. Dan malaikat memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk tidak mengasihani apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, siksa yang Allah akan timpakan kepada mereka. Ini yang ke-8, sifat-sifat buruk yang Allah sebutkan tentang kaum Lut, ya, disebut kaum yang su', kaum yang fasik, kaum yang musrif, melampaui batas, ya, kaum yang mufsid, ya, berbuat kerusakan di muka bumi, ya, dan untuk tidak pernah meletakkan rasa kasih kepada mereka, ya, untuk kejelekan yang Allah timpakan kepada mereka, ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menjelaskan bagaimana kebusukan hati kaum Lut, ya, yang menunjukkan perbuatan homoseksual mereka itu telah benar-benar mengotori hati mereka, sehingga mereka tidak bisa lagi untuk mencerna yang baik dan buruknya. Tidak punya malu, tidak punya rasa hormat, ya, tidak ada penghormatan, tidak ada rasa kesatria, sifat-sifat yang mulia yang ada pada manusia, seperti menghormati tamu, ya, menghormati tamu, memuliakan tamu, ya, yang merupakan sifat kemuliaan yang ada pada manusia. Kaum Lut dengan sebab kekejian mereka itu semua nggak ada. Yang mereka pikirin di mata mereka hanyalah syahwat. Dan ini kita ketahui dari apa yang ada pada mereka ketika tamu Nabi Lut datang, itu para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan para malaikat ini ke tempat Nabi Lut dengan berwajah tampan. Ya. Maka mengetahui hal tersebut, kaum Lut berbondong-bondong ingin berbuat jelek kepada tamunya kaum Lut. Maka mereka udah nggak peduli lagi dengan kehormatan, nggak peduli lagi dengan kemuliaan diri, kemuliaan jiwa, nggak peduli lagi dengan kesopanan. Tamu yang harusnya dihormati, yang mengundang, yang harusnya juga dihormati, ya, yang dia keluarga kita, yang dia orang dekat kita, kan juga harus kita hargai. Tapi ini nggak ada pada mereka. Yang ada adalah bagaimana meluapkan syahwat itu, sehingga mereka mendatangi rumah Lut, Nabi Lut, ya, untuk berbuat jelek kepada tamunya Nabi Lut, ya. Nabi Lut mengatakan, ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Ya. Wahai kaumku, ini anak-anakku yang perempuan, itu lebih suci buat kalian. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah, jangan buat saya malu. Ini tamu-tamu saya. Memangnya nggak ada yang mikir apa di antara kalian? Nggak ada di antara kalian yang punya pikiran apa? Yang cerdas, yang rasyid? Ini kan tamu-tamu saya. Kalian mau makan juga. Sampai demikian Nabi Lut, ya, kekesalannya kepada perbuatan kaumnya itu, yang tidak lagi punya penghargaan, penghormatan, pemuliaan kepada orang lain. Yang dia pentingkan di hadapan matanya hanyalah syahwat hitamnya, ya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian menjelaskan, fa wallahi ma kana baina ihlaki a'da'illah wa najati nabihi wa awliyaihi illa ma baina sahari wa tulu'il fajar wa idza bidiyarihim qad uqtuli'at min usuliha. Ya. Demi Allah, dari kejadian itu, mereka yang ingin berbuat jelek kepada tamunya Nabi Lut, yang ternyata adalah para malaikat, tidak berselang lama, ya, tidak menunggu waktu siang, ya, di antara waktu malam sampai waktu subuh, ya, di waktu sahur sampai waktu subuh, itulah waktu kehancuran daripada kaum Lut. Waktu kehancuran daripada kaum Lut, ya.
yang Allah jelaskan dalam surat Hud, ja'alna 'aliha safilaha, kami jadikan bagian atasnya menjadi bagian bawah. Wa amtarna 'alaihim hijarah, kemudian dihujani dengan hujan batu. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan mereka kemudian dibenamkan lagi, ya, dengan berbagai macam bentuk siksaan, ya. Maka ini, ya, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ya, jelas sekali bagi kita sekalian, ya, kurang lebih ada 8 atau lebih yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam penjelasan keburukan dari perbuatan homoseksual, ya, perbuatan homoseksual, ya. Dan dalam surat Hud ayat 83 Allah tegaskan, wa ma hiya minadh-dhalimin biba'id, apa yang menimpa kaum Lut bagi atau terhadap orang-orang yang zalim enggak jauh. Yani yang melakukan hal yang sama, yang berada pada kezaliman, maka takutlah kalian, menimpa kalian seperti apa yang menimpa kaum Lut. Apalagi kalian serupa dengan perbuatan kaum Lut. Tidakkah kalian takut menimpa juga kepada kalian seperti apa yang menimpa kaum Lut dari kebinasaan dengan cara-cara yang sangat berat, ya. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Al-Imam rahimahullah menjelaskan bantahan atas orang-orang yang mengatakan hukuman kaum Lut lebih ringan daripada zina, ya. Ini beliau bantah bahwasanya itu adalah ketetapan yang tidak tepat, dan alasan-alasan yang mereka jadikan alasan seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, ya, di antara alasan mereka menyamakannya dengan orang yang menyetubuhi binatang, tidak ada keterangan khusus dari Allah SWT tentang hukumannya dan seterusnya, ya. Ya, maka dibantah oleh Imam Al-Qayyim alasan-alasan tersebut, ya, di mana beliau nampak menjelaskan atau menunjukkan bagi kita sekalian yang tepat adalah para pelaku kaum Lut, pelaku homoseksual, hukumannya lebih besar dan lebih berat, ya, untuk dieksekusi oleh pemerintah, ya, daripada sekedar pelaku perzinahan biasa, ya. Ini ada beberapa alasan yang disebutkan oleh Al-Imam rahimahullah, ya. Tapi karena keterbatasan waktu, kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. 8 atau 9 ya kurang lebih tentang kejelekan, dampak buruk yang menunjukkan sangat kejinya perbuatan homoseksual itu, ya, menurut keterangan Alkitab, ya, dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan sebutkan mungkin sedikit alasan kenapa mereka yang mengatakan hukuman homo lebih ringan daripada zina, ya. Kita akan sebutkan beberapa penjelasan Al-Imam Al-Qayyim sebagai kesimpulan lemahnya pendapat tersebut. Kemudian Al-Imam juga membicarakan tentang masalah orang yang menzinahi hewan, juga sebagai suatu penyakit, ya, sebagai suatu penyakit, ya. Ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah sebagai rentetan penjelasan tentang dosa-dosa besar yang disimpulkan oleh Imam Al-Qayyim, ya, di mana beliau menjelaskan di antara pertimbangan dosa itu sebagai dosa besar, dia adalah suatu dosa yang bertolak belakang dengan maksud dan tujuan syariat. Maka terdepan adalah syirik, kemudian menumpahkan darah tanpa hak, ya. Kemudian zina, dan zina ini beliau jelaskan dengan berbagai macam warnanya, ya. Baik zina secara umum itu hubungan tanpa ikatan yang sah antara lawan jenis, ya, dan juga zina yang ini juga adalah zina bahkan lebih jelek yang dilakukan oleh orang yang sejenis, yaitu homoseksual. Nah, bagaimana dengan
wanita, sesama wanita. Ya. Maka ini juga nanti akan disinggung oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, penjelasan dan keterangan para ulama tentang hal tersebut. Karena ada perbedaan antara homoseksual dengan yang wanita sama wanita, ya. Ya nanti insyaallah taala. Nah, juga beliau akan sebutkan tentang masalah orang yang menyetubuhi hewan, ya. Orang yang menyetubuhi hewan, ya. Nah, juga nanti beliau akan jelaskan tentang bagaimana solusi bagi orang yang melakukan perbuatan homoseksual, gimana dia bisa sembuh dari kecanduannya melakukan perbuatan homoseksual ini. Insyaallah taala, ya, di kesempatan yang akan datang kita akan jelaskan, ya, apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup, dipersilahkan. Bismillah, apa yang harus saya lakukan ketika saya harus memberi pengertian untuk anak saya laki-laki yang tentang bahayanya pedofil, Ustaz? Mohon penjelasan. Pedofil itu adalah seorang yang menyukai anak-anak remaja, anak-anak usia tamyiz, ya, yang belum tumbuh jenggotnya, ya. Bagaimana kita memberi pengertian kepada mereka? Ya, ini menjelaskan kepada anak-anak itu, ya, untuk tidak sembarangan dalam membuka aurat, menampakkan aurat, dan bersikap hati-hati untuk mereka yang sudah mengarah kepada aurat mereka, ya, dan hal-hal yang mencurigakan, ya, tentunya, ya, yang mengarah kepada kesukaan kepada diri mereka, ya. Ini diberikan pengertian kepada anak-anak akan hal tersebut, ya. Dan dan pedofilia ini berat, ya, kalau sampai anak kita menjadi korban, naudzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini berat untuk psikologis, ya, berat untuk mentalitas si anak dan seterusnya, ya. Selain kita juga harus menjaga anak-anak itu, ya, menempatkan mereka pada tempat-tempat, pada pendidikan-pendidikan yang kita lihat aman, ya, aman dari perbuatan atau hal-hal tersebut, ya. Karena hal itu bisa terjadi, ya, bukan hanya di rumah atau orang-orang yang ada di sekeliling rumah, tapi juga di luar, ya, di sekolah atau di tempat-tempat belajar, ya, itu ada oknum-oknum yang mengincar dan memangsa atau mencari mangsanya anak-anak untuk dia jadikan korban, ya. Walhal diberikan edukasi yang baik bagi si anak-anak ini tentang auratnya, ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, ya, dan diberikan pengertian menurut apa yang bisa mereka pahami terkait dengan hubungan persahabatan, ya, yang terjadi, ya. Kemudian yang penting juga diantaranya di zaman kita yaitu menjauhi anak-anak dari tontonan-tontonan yang berbau hubungan seksual, kesukaan antar sesama jenis, ya. Kemudian hal-hal yang berbau hubungan-hubungan dewasa yang mereka belum saatnya untuk melihat, mendengar atau mengetahui hal tersebut, ya. Karena dikhawatirkan, ya, anak-anak kita juga terpengaruh dengan apa yang mereka tonton itu, sehingga mereka terjatuh ke dalam perbuatan yang sama-sama kita tidak inginkan, ya. Jadi jaga tontonan mereka, yang mereka lihat, yang mereka dengar, ya, dari handphone mereka, dari televisi, ya. Itu juga diantara bentuk upaya orang tua untuk bisa melindungi anak-anaknya dari perkara yang buruk ini. Wallahu taala alam bisawab, ya. Nanti kita akan dalami lagi, ya, tentang masalah ini, ya, di bagian nanti solusi, bagaimana solusi dari perbuatan homoseksual ini, insyaallah taala. Ada lagi mungkin? Sebenarnya titipan pertanyaan, Ustaz, masih di luar tema, apakah boleh? Oke. Satu lagi mungkin, Pak. Afwan.
mohon nasihatnya bagaimana mensikapi teman yang tidak mau duduk di majelis lain selain majelis gurunya, padahal ustaz tersebut sama-sama mengajarkan Alkitab dan Sunnah. Apakah hal tersebut termasuk kategori ciri-ciri hizbiyah? Syukran. Ya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ya. Di dalam menuntut ilmu, ya, di antara perkara yang harus kita hindari, ya, ya adalah sikap berlebihan kita terhadap orang yang kita belajar kepada mereka. Sikap gulu dan berlebihan kita kepada orang yang kita belajar kepada mereka. Karena keterikatan kita ya, kepada orang tersebut, mengambil ilmu, mengambil faedah dari orang tersebut, sedikit banyaknya kalau kita tidak mengerti batasannya dapat membawa kita untuk bersikap melampaui batas kepada orang tersebut. Ya. Kita benar, kita tidak boleh meremehkan, ya, melakukan hal-hal yang merendahkan orang-orang yang berbuat baik kepada kita dari guru-guru kita. Tapi di saat yang sama kita juga nggak boleh untuk bersikap berlebihan mensikapi orang-orang yang banyak kebaikannya kepada kita. Dan itu adalah celah yang ada dari keadaan yang kita lakukan, ya, belajar kepada seseorang. Ya, kalau kita tidak mengerti batasannya dapat membuat kita melampaui batas dalam mensikapinya, melampaui batas dalam fanatik kepadanya dan seterusnya. Ya, nah, seseorang yang membatasi diri, tidak mau belajar kepada yang lain, ya, kita tidak katakan itu terlarang dengan sendirinya, ya. Akan tetapi kalau itu akan membawa kepada suatu kefanatikan di luar apa yang menjadi batasan syariat, nah itu yang sangat tidak diinginkan. Itu yang sangat tidak diinginkan. Yang akhirnya dia hanya berpandangan apa yang disebutkan oleh gurunya, itulah yang benar, yang di luar dari pandangan gurunya itu nggak benar. Padahal gurunya yang dia belajar kepadanya itu kan juga nggak maksum. Itu tidak maksum. Ya. Ya, tidak maksum, ya. Jadi ada sisi buruk kalau dia mempertahankan hal tersebut. Memang asal dasarnya tidak terlarang begitu saja. Tapi perlu diperhatikan, ada batasan yang harus dia ketahui. Kalau dia terus berada pada zona ini, ya, dan lupa diri, akhirnya dia mendapatkan sisi negatif. Sisi negatifnya tadi sifat gulu yang terjadi pada dirinya kepada gurunya tersebut. Ya, sisi negatifnya yang kedua, ya, gulunya itu adalah dia menganggap yang dari gurunya itu yang benar, yang di luar gurunya itu nggak benar. Sisi negatif yang kedua, wawasan yang kurang. Ya, karena perlu kita ketahui, ya, betapapun gurunya menguasai suatu ilmu, tetap dia tidak menguasai semua bagian ilmu. Sehingga ketika kita membatasi hanya kepada satu guru, maka sedikit banyaknya kerugian bagi kita ada pada orang lain yang nggak ada pada guru kita. Yang akhirnya kita tertutup dari ilmu itu. Ya, karena guru kita betapapun keluasan ilmunya, ya dia manusia. Berada pada keterbatasannya. Kalau kita hanya membatasi, maka sisi negatifnya wawasan kita nggak akan luas. Ya, kemudian yang ketiga, dengan kita hanya meletakkan mata kita kepada satu orang guru dan nggak mau belajar kepada yang lainnya, padahal juga mengajarkan kepada Alkitab dan Sunnah, akhirnya kita nggak tahu kesalahan guru kita, ya, kekeliruan guru kita. Bukan berarti untuk menjatuhkan guru kita. Akhirnya dengan kita tidak memahami permasalahan yang luas dalam suatu permasalahan karena hanya mendapatkan keterangan dari satu orang, akhirnya kita sempit dalam berpikir, sempit dalam berpandangan, sempit dalam menghukumi. Dan tidak tercipta kedewasaan dalam diri. Dan kita saksikan perjalanan para ulama umumnya, guru mereka banyak. Guru mereka banyak. Dan mereka berguru kepada banyak orang dari ahlus sunnah. Dari mereka yang mengajarkan kepada Alkitab dan Sunnah. Dan akhirnya kenyataan realita, kita dapatkan orang yang
belajar kepada banyak guru yang mengajarkan Alkitab dan Sunnah, mereka lebih luas hatinya, luas dadanya, luas pikirannya, lebih dewasa. Berbeda dengan orang yang hanya menyempitkan pandangan matanya kepada satu orang guru, akhirnya sempit juga pandangannya. Ya, yang dia bersikap melampaui batas kepada gurunya, gulu, ya, kepada gurunya dalam menghormati, dalam kefanatikan mengikuti pendapatnya, ya, kemudian juga membawa dirinya untuk melecehkan, merendahkan yang lainnya, ya, dari orang-orang yang dia nggak berguru dengannya. Ya, ini terjadi di lapangan, orang-orang yang memiliki pola belajar seperti itu. Ya, kita juga tidak katakan kita belajar sembarangan kepada setiap orang yang nggak jelas agamanya, yang nggak jelas manhatnya. Kita juga nggak katakan demikian. Tapi kita membatasi hal yang seperti itu. Hanya pada satu orang guru dalam belajar. Oke, dia guru ini manhatnya kuat berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Tapi dia juga manusia yang harus kita pahami, yang penuh dengan keterbatasan. Tapi kalau kita hanya mencukupi, ya, dan tidak mau membuka diri, ya akhirnya perkara-perkara negatif seperti itu terkadang nggak bisa kita hindari. Dan realita kenyataan yang ada banyak, ya, orang-orang yang seperti ini keberagamaannya, akhirnya dia merendahkan yang lain, menyepelekan ustadz-ustadz yang lain karena merasa dia sudah berguru kepada yang lebih senior, sudah berguru kepada yang lebih banyak ilmunya, ya, dan dia sudah merasa cukup dan nggak butuh lagi ilmu dari yang lainnya, ya, dan dia melampaui batas kepada gurunya, mau benar mau salah dia benarkan semuanya, dan apa yang keluar dari gurunya dia benarkan. Nah, ini kan perkara-perkara dari dampak negatif sikap seorang yang menyempitkan dirinya hanya belajar kepada satu orang guru, ya. Kita nggak mengatakan kita boleh belajar untuk kepada semua orang yang nggak jelas mau dari mana manhatnya, beragamanya, keilmuannya. Kita juga nggak katakan demikian. Tapi seorang membatasi untuk belajar juga kepada guru-guru yang jelas manhatnya, mengajarkan Alkitab dan Sunnah dan ilmu yang dengan disiplin ilmu yang benar. Dia batasi diri untuk nggak mau belajar kepada mereka kecuali hanya gurunya saja yang sudah dianggap besar. Ini kerugian yang sangat nyata, kerugian yang sangat nyata, ya. Kalau gurunya itu adalah Rasulullah SAW, benar. Tapi guru kita betapapun tinggi kedudukannya, dia bukan Rasulullah SAW. Dia nggak maksum, dia nggak terbebas dari kesalahan, dia nggak terbebas dari hawa nafsu, dia nggak terbebas dari emosi, dia nggak terbebas dari pandangan-pandangan dia yang juga kurang. Bukan berarti kita menjatuhkannya, tapi itulah manusia, guru kita seperti itu. Ya, jangan membuat dengan ini semua membuat kita untuk tidak diperkenankan melampaui batas mensikapi mereka. Tapi juga di satu sisi kita nggak boleh meremehkan mereka, merendahkan mereka. Ya, biar bagaimanapun mereka juga punya kapasitas ilmunya, kapabilitas ilmunya, banyak jasanya juga. Keterangan-keterangan mereka yang sangat jelas berkesesuaian dengan Alkitab banyak juga. Ya, kita juga jangan meremehkan mereka. Di saat yang sama jangan juga melampaui batas pada mereka. Dan pembatasan seseorang, ya, hanya menghadapkan wajahnya kepada satu orang guru, ini dikhawatirkan, ya, bisa membawa dampak negatif dalam keberagamaannya. Ya, terutama kita saksikan realita kenyataannya, nggak sedikit orang-orang yang seperti ini belajarnya hanya membatasi pada satu orang guru yang mungkin dianggap lebih selamat, lebih manhat, lebih berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Nampak dia malah meremehkan para guru yang lainnya, merendahkan para guru yang lainnya, menganggap sepele para guru yang lainnya, ya, menganggap tidak penting para guru yang lainnya, menganggap nggak ada artinya para guru yang lainnya, menganggap tidak ada kapabilitasnya para guru yang lainnya, ya, dan hal-hal yang nggak pantas untuk dilakukan oleh seorang penuntut ilmu kepada sesama kaum muslimin, apalagi itu juga adalah orang-orang yang menyeru kepada Alkitab dan Sunnah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan dan perhatiannya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah bagi kita sekalian untuk berada di atas kebenaran dan memudahkan kita mengamalkannya dan menjauhkan kita dari setiap keburukan, ya, dan memudahkan kita untuk bisa menjauhinya, ya.
innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.